Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat Oase yang berbahagia, berjumpa kembali dalam kegiatan kita obrolan asik sore-sore. Edisi kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang akan mengisi program Oase kita dengan judul Membentuk Karakter Pemuda Muslim. Untuk mengawali pertemuan kita pada sore hari ini, mari kita bersolawat terlebih dahulu, yaitu dengan membaca sholawat Ashkil. Pada para peserta, dipersilakan. Allahumma Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilni dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan gemarnya kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kelak kita mendapatkan syafaatul udma dari beliau. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu yang terhormat Bapak Endang Suherman SAG MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pangandaran, sekaligus pengurus MKKS Kabupaten Pangandaran dan pengurus PGRI Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, insya Allah beliau akan menyampaikan sebuah ceramah. Maka pada para hadirin, sahabat Oase yang berbahagia, mari kita simak sejenak ceramah yang akan beliau sampaikan. Kepada yang terhormat Bapak Endang Suherman SAG MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Oase yang saya banggakan, alhamdulillah saat ini kita bisa beraktivitas kembali dalam rangka menyampaikan syiar. Kita mulai dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, termasuk nikmat sehat kita, mudah-mudahan kita akan selalu menerimanya. Dan mudah-mudahan Allah juga selalu dan nantinya kita akan mendapatkan sebuah kenikmatan. Nikmat iman dan Islam itu akan terbawa sampai mati. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Sholawat dan salam mari kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memberikan tentang penjelasan hidup kita di dunia, tentang hidup dan kehidupan kita di dunia, bagaimana kita menjalani hidup yang sesuai dengan aturan, dan mudah-mudahan nantinya di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat, yaitu syafaatul uzma. Mudah-mudahan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan, terlebih dahulu tadi pagi saya mendengar kabar bahwa sahabat kita, guru kita telah meninggal dunia, yaitu Pak Uje dari SMP 1 Sidamuli. Mudah-mudahan arwahnya diterima iman Islamnya, Amin. diampuni segala dosanya, Amin. dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan sebuah kesabaran. Amin. Selalu kali jabah Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat puasa yang saya banggakan, pada kali ini insya Allah kita akan membicarakan tentang bagaimana karakter bagi remaja muslim yang diinginkan oleh kita dan sesuai dengan ajaran Islam. Sahabat puasa yang saya banggakan, pendidikan karakter itu sebenarnya telah lahir dari zaman dahulu kala, hanya terkadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah pendidikan karakter. Sejak berdirinya dan sejak adanya ajaran Islam, karakter itu sudah tumbuh. Sudah muncul di berbagai daerah, di berbagai bangsa, termasuk di Indonesia ketika mulai ada di kita, masyarakat. Pendidikan karakter merupakan sebuah pendidikan yang amat sangat berharga dan amat sangat diinginkan, sekaligus amat sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup para siswa ke depan. Lembaga pendidikan, baik label Islam maupun label non-Islam, itu tidak menjadi sebuah pengaruh kalimat Islam dalam sebuah lembaga pendidikan. Tetapi lembaga pendidikan yang ada bisa dikatakan maju bukan hanya dilihat dari tinggi rendahnya kualitas siswanya, kualitas akademiknya, tetapi yang dilihat adalah keseluruhan dari akademik dan non-akademik. Yang di dalamnya adalah ada karakter siswa, ada karakter gurunya, ada karakter semua sivitas akademika yang berada di sana. Sahabat wasi yang saya banggakan, pendidikan, ingat, merupakan sebuah kunci membentuk karakter. Dan itu dilakukan sejak dini. Ketika anak baru lahir, bahkan sebelum lahir, itu karakter anak sudah dibentuk oleh orang tuanya. Sahabat wasi yang saya banggakan, anak ketika akan lahir, ketika di dalam perut ibunya, itu sudah mulai dibentuk karakternya. Bagaimana ibu biasa mengaji, bagaimana orang tua memberikan sebuah nafkah yang halal, itu pembentukan karakter bagi anak-anaknya. Ketika mengandung, repotnya mungkin bukan main ibunya. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wahnan ala wahni, wa fisoluhu fi amain, kata Allah. Sakitnya lebih sakit ketika akan melahirkan. Itu anak. Perjuangan ibunya. Perjuangan ibu dalam rangka melahirkan anak. Wahnan ala wahnin. Wa fisoluhu fi amain. Menyapihnya dalam kurun waktu 2 tahun. Menyusui. Perjalanan itu bukan main. Bukan mudah. Orang tua bagaimana mencari nafkah. Orang tua bagaimana ngadidik terhadap anak. Supaya anak memiliki karakter yang baik. Sebab ingat. Dalam pendidikan tidak hanya transfer of knowledge. Tetapi lebih dari itu, ada transfer of value. Nilai karakter yang dimiliki oleh kita. Semua itu dilakukan untuk membangun pribadi-pribadi anak. Sehingga berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Sahabat wasa yang saya banggakan. Di Indonesia telah lahir aturan-aturan tentang karakter. Dulu itu budi pekerti bukan karakter namanya. Sebelah sini berjalan menjadi karakter, pendidikan karakter. Bahkan dalam aturan yang dimunculkan
oleh pemerintah. Itu ada sekitar 18 karakter. Ada sekitar 18 karakter. Sebenarnya 18 itu sudah teramu dalam berbagai sifat-sifat Rasul. Itu teramu. Teramu dalam aturan-aturan Islam. Karena pada dasarnya semua karakter, sifat-sifat karakter yang dimunculkan oleh pemerintah tidak keluar dari aturan-aturan norma-norma agama yang ada di kita. Sahabat Oase yang saya banggakan, contoh kecil, contoh-contohnya berkenaan dengan karakter. Ada religius. Tahu religius? Religius itu berarti bersifat anut patuh terhadap ajaran agamanya masing-masing. Karena di Indonesia bukan hanya agama Islam saja. Patuh, anut, patuh. Ada jujur. Sifat jujur itu apa maksudnya? Sifat jujur itu selalu dapat dipercaya. Rasul terkenal dengan gelar Al-Amin. Itu adalah dipercaya. Jadi semua apa yang ada, semua yang muncul, karakter-karakter yang dimunculkan sekarang, itu semua tidak keluar dan selaras dengan aturan yang ada di Islam. Sahabat Oase yang saya banggakan. Ingat, Rasul berkata, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajjisani. Kata Rasul. Setiap anak yang lahir seperti anak-anakku sekalian ini. Anak-anak SMP 1 Pangandaran. Itu setiap anak yang lahir itu adalah keadaannya fitrah. Namanya fitrah itu cenderung kepada kebaikan hanif. Ya. Tetapi kebaikan bersih. Seperti kalau itu seperti kertas yang bersih tanpa ada tulisan. Tapi itu tidak akan berarti apa-apa. Ketika tidak diajarkan sesuatu hal yang baik. Tetapi akan bisa menjadi terjerumus terhadap dosa. Ketika diajarkan dan dibimbing oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kata Rasul, fa'abawahu. Abawahu itu intinya adalah orang tua. Tapi orang tua tidak mungkin mengajarkan anak semua tentang kepribadian, semua tentang apa yang akan dimiliki oleh anak oleh orang tua. Makanya ada orang tua menyerahkan ke lembaga pendidikan. Makanya orang tua menyerahkan ke lembaga pendidikan pesantren. Dan yang lainnya. Itu dasarnya adalah tugas dan tanggung jawab orang tua yang diberikan kepada sekolah. Itu Pak Bawahu. Ingat yang membentuk karakter anak itu ada beberapa hal. Pertama adalah pendidikan keluarga. Ini yang membentuk karakter. Mungkin akan terasa oleh anak-anakku sekalian, sahabat Oase. Ketika anak mulai tumbuh, mulai usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan mulai sekolah. Itu semua yang pertama, yang utama dilihat adalah orang tua, bukan yang lain. Rata-rata yang dilihatnya adalah orang tua di sekitarnya. Orang tua makan, dia akan ikuti makan. Ketika anak makan, lihat salah pasti oleh orang tua, dibetulkan, nah jangan seperti itu. Ketika ngobrol kurang pas, bahasa yang kurang pas, pasti orang tua, nah jangan seperti itu adalah obrolan yang kurang pas. Itu karakter dibentuk oleh orang tua. Dari awal, dalam berbagai hal. Mulai sedikit dewasa sekolah, baru mulai mengembang kepada pendidikan di sekolah. Itulah yang paling berat. Orang tua mungkin ketika betul-betul diatik oleh orang tua, dididik oleh orang tua, berbarengan, insya Allah tidak mungkin ada satu orang tua yang menyerumuskan terhadap anaknya. Yakin 100% tidak akan ada. Tetapi sudah mulai ke sekolah, mulai ke lingkungan, dia akan melihat kondisi nyata di luar keluarga. Itulah yang paling berat. Berat, terus terang. Ini fa'abawahu.
Beratnya kenapa? Ketika sudah masuk di sekolah, sudah berkumpul dengan anak-anak yang lain. Wah, bahasanya muncul, ngeus bahasa berbagai hal. Kemudian perilaku yang kurang baik akan muncul karena heterogennya sifat dan sikap yang ada. Di sanalah peran penting guru atau sivitas akademika yang ada di SMP atau di sekolah tersebut. Karakter sekolah itu dibentuk bukan hanya oleh siswa, tetapi guru pun, TU pun, semua yang ada di sana membentuk karakter bagi anak. Pembentukan karakter pertama dan utama adalah di orang tua. Kemudian yang kedua, di lingkungan termasuk lingkungan sekolah. Yang lebih berat adalah lingkungan sekitar. Itu yang paling berat. Kenapa dikatakan berat? Sebab tidak ada yang memperhatikan. Di sekolah mungkin ada guru ketika lihat anak berjalannya kurang pas atau tidak dimasukkan bajunya. Guru mengatakan, nak masukkan dulu bajunya. Rambut kurang pas, panjang, terlalu panjang. Nak besok dicukur ya. Tapi kalau di luar, di masyarakat, ada nggak yang memperhatikan sampai seperti itu? Ada nggak? Tidak ada. Semua akan kembali kepada dirinya. Diri, kekuatan diri. Makanya kekuatan diri itu awalnya dari kekuatan keluarga. Karena keluarga pendidikan pertama dan utama. Baru masuk ke sekolah. Di keluarga, sekolah, di lingkungan. Ini yang paling berat di lingkungan. Bentuk-bentuk karakter. Itu yang paling berat. Sahabat Oase yang saya banggakan. Sifat-sifat karakter menurut Islami tidak berbeda dengan sifat-sifat karakter atau perilaku yang tadi yang 18. Sama. Sebab semuanya dari mulai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air dan yang lainnya, termasuk bertanggung jawab. Itu semua adalah nilai-nilai yang ada di Islam. Sahabat Oase yang saya banggakan, kalau kita ingin mencari mana si idola karakter yang baik, mana si idola karakter yang harus kita pegang, yang harus kita pegang, yang harus kita contoh, yang harus kita lalui bersama, lakukan bersama adalah contohi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai perkataannya, dari mulai perilakunya, dari mulai apa yang diinginkannya, semuanya menjadi suri tauladan yang baik untuk kita. Sebab itu menjadi sebuah hadis. Ada qaulun, wa af'alun, wa taqrir. Apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya, apa yang diinginkannya oleh Rasul. Itu semua menjadi sebuah suri tauladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan bingung-bingung. Jangan mencari sesuatu yang lain. Ketika kita ingin menjadi sebuah pribadi yang memiliki karakter yang baik, maka contohlah Rasul. Rasul memiliki 4 sifat. Yang pertama adalah sidik. Apa artinya? Jujur. Jujur. Ada enggak tadi dalam yang 18? Ada. Ada. Jujur. Yang kedua? Amanah. Apa itu amanah? Terpercaya, kapercaya. Ketika diberikan sebuah amanah, diberikan sebuah tugas, dia dapat dipercaya. Yang ketiga? Tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Menyampaikan sesuatu hal yang baik menjadi sebuah pembelajaran bagi kita sampai kepada kita. Padahal duka sabar tahun zaman Rasul, tapi sampai ke kita bagaimana cara hidup kita. Kita akan tidak tahu bagaimana hidup kita ketika tidak ada Rasul dulu dan tidak sampai kepada kita. Padahal di Arab ke Indonesia teh jauh lain deket. Jauh kan? Jauh. Tapi ilmunya sampai kepada kita, pelajarannya sampai kepada kita. Ini patut amat sangat berharga dan kita wajib bersyukur terhadap itu.
Yang keempat apa? Fatona. Fatona. Apa itu fatona? Pintar. Cerdas. Pintar atau cerdas. Kecerdasan, ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan sosial, dan yang lainnya. Ini cerdas. Bisa hidup di berbagai hal, itu kecerdasan. Para siswa sahabat OASE yang saya banggakan, itu mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan berharga dan bermanfaat. Ingat, kunci sukses ketika kita ingin memiliki karakter yang baik, contohlah Rasul dalam berbagai hal, dalam bersikap, dalam berkata, berperilaku. Contohlah Rasul, kita punya idola. Kita punya idola. Kita tahu dari mana kita idola, tahu itu dari pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Baik guru di sekolah ataupun guru di pesantren atau di pengajian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat OASE yang berbahagia, kita telah sama-sama mendengarkan bagaimana karakter seorang muslim, terutama remaja Islam. Apa yang harus dimiliki, siapa yang harus diidolakan, kemudian karakter apa saja yang kemudian harus melekat dalam diri kita sebagai remaja muslim. Untuk sesi selanjutnya, kita buka 2 penanya. Barangkali dari teman-teman sahabat OASE akan ada yang bertanya, kita persilahkan untuk menanyakan langsung kepada narasumber. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nona Ristianti, saya dari kelas 9K, saya dari SMPN 1 Pangandaran. Izin bertanya, apa sih pengaruh karakter bagi kami untuk masa depan, Pak? Sekian, terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidz Al-Furqon dari kelas 8D dari sekolah SMPN 1 Pangandaran. Pertanyaannya, bagaimana cara membentuk pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab di usia pelajar seperti kami? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat OASE yang berbahagia, luar biasa sekali 2 pertanyaan ini sangat-sangat berbobot. Pak, yang pertama pertanyaannya, apa pengaruh karakter bagi masa depan anak-anak kita? Ya. Apakah ini kemudian ada pengaruh signifikan atau mungkin hanya dipakai di waktu sekarang atau bagaimana? Mangga Pak, silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya anak-anak. Betul-betul memang amat sangat memperhatikan dan menginginkan apa sih sebenarnya. Ketika ditanya tentang bagaimana, apakah berpengaruh karakter tersebut terhadap perkembangan ke depan, pasti yakin amat sangat berpengaruh. Contoh kecil, paling mudah. Ketika dia perilakunya, contoh yang bertanya namanya Nona ya? Nona, dari segi perkataannya bagus, sopan, itu karakter kan? Kemudian dari segi perilakunya bagus, baik, nggak pernah hal-hal yang aneh-aneh. Kemudian semangatnya tinggi. Kemudian tidak tidak tergantung terhadap orang lain, jujur, dan itu pengaruhnya penglihatan orang lain. Kemudian ketika sesuatu yang diinginkan, insya Allah akan bisa tercapai. Sebab semuanya dilihat dari karakter. Ingat, bukan hanya otak. Karakter menyangkut otak dan hati. Dan itu akan dilihat oleh orang. Dan akan terpakai oleh orang. Siapapun, dimanapun dia akan bisa survive. Itu pengaruh. Dia akan bisa hidup dalam berbagai lingkungan apapun. Karena ketika memiliki karakter yang baik, insya Allah dia akan bisa hidup tentram, tenang, sejahtera, bahagia.
Itu mengenai pengaruh. Yakin berpengaruh. Baik. Oke, gimana? Sudah puas Nona ya? Bahwa betul karakter itu akan mempengaruhi masa depan kita. Karena karakter akan membentuk sikap. Ya. Nanti sikap akan membentuk perilaku. Perilakulah ini yang kemudian mungkin akan menentukan bagaimana nasib kita ke depannya. Baik Pak, pertanyaan kedua dari Muhammad Hafid Al-Furqon. Muhammad Hafid ya. Ya. Pak Muhammad Hafid Al-Furqon ini bernanya bagaimana sih Pak membentuk karakter seorang remaja muslim yang mandiri, yang bertanggung jawab, di mana memang ini masih usia sekolah nih Pak. Ya. Nah, ini bagaimana trik ataupun tips-tips dari Bapak untuk membentuk karakter yang mandiri serta bertanggung jawab. Bangga Pak. Nah Hafid, ingat kondisi situasi SMP itu amat sangat gampang terpengaruh oleh hal-hal yang kurang baik. Amat sangat berpengaruh. Maka pembentukan karakter yang mandiri, bertanggung jawab, itu kembalikan kepada diri kita. Pertama adalah sadar bahwa diri kita ditugaskan oleh orang tua untuk belajar. Itu pertama. Penyadaran diri dulu. Pertama. Ketika sudah sadar dalam diri kita bahwa sebagai seorang pelajar yang punya tugas untuk belajar dalam rangka mendidik diri, mengembangkan diri, bisa lebih mumpuni dalam berbagai hal, maka lakukan. Libatkan diri dalam berbagai kegiatan-kegiatan. Di kelas ikut kegiatan, baik kegiatan keagamaan ataupun kegiatan non-keagamaan, olahraga dan yang lain. Kan banyak kan kegiatan di sekolah, di kelas. Jangan hanya diam saja, jangan. Tapi justru harus ikut aktif. Yakin ketika keaktifan di kelas itu dalam rangka memupuk diri, penciptaan diri untuk supaya lebih maju. Ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler. Terkadang ada anak ngapain karena ikut ekstra. Padahal itu amat sangat berharga. Yang sesuai tentunya dengan keinginan dan bakat minat kita. Jangan dipaksakan Kadek. Kalau dipaksakan kurang baik. Tapi lakukan apa yang dianggap menurut diri kita baik dalam ekstra. Dan memang saya ada rasa ingin bisa seperti itu. Di sini kan beda-beda kan. Ada yang di silat, ada yang di politer, ada yang di apa lagi, di tahfidz, ada kan? Seni. Di seni juga ada. Itu lakukan. Ketika dia melakukan dengan ikhlas, semua ekstra dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka itu pembentukan kemandirian dirinya sudah muncul. Jangan lupa. Selain dari itu, keaktifkan belajar di kelas itu amat sangat berharga. Keaktifan belajar di kelas itu amat sangat berharga. Karena itu adalah tugas pokok kita. Ini. Ya. Yang terakhir. Dari kedua penanya tersebut dan dari semuanya. Perlu diingat. Pembentukan karakter bisa dilihat dari 3 hal. Sekali lagi. Ciri atau pembentukan karakter siswa bisa dilihat dari 3 hal. Pertama, gunakan pikiran kita dengan sehat. Terus, gunakan pikiran kita dengan sehat. Yang kedua, jangan hanya pikiran kita, tapi zikir juga. Ingat, kembalikan bahwa diri kita adalah diri yang akan kembali kepada Allah. Sadar diri kita adalah sebagai hamba yang harus melakukan apa yang dilakukan. Bagaimana kewajiban kita, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu penyadaran diri kita dari zikir. Yang ketiga, lakukan sesuatu hal dengan bersifat amal soleh. Insya Allah, pribadi karakter remaja muslim akan terbentuk ketika kita melakukan dan menjalankan konsep fikir, konsep zikir, konsep amal soleh.
Mudah-mudahan berharga dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kegiatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Oase yang berbahagia, tiba kita di penghujung acara. Tadi sudah disampaikan, materinya sudah sangat luar biasa bergizi. Pertanyaan-pertanyaan juga sama, sangat luar biasa bergizi. Mudah-mudahan sahabat Oase yang selalu setia menyaksikan channel YouTube kita dapat mengambil manfaat serta mengambil hikmah dan pelajaran. Walaupun itu sedikit, jika digunakan, jika diamalkan secara istiqomah, maka akan menjadi sebuah kebaikan. Dan kemudian ketika kebaikan itu Anda tularkan kepada teman-teman Anda tularkan kepada saudara-saudara Anda tularkan kepada sanak keluarga Anda, tetangga Anda, maka akan menjadi sebuah amal soleh yang pahalanya terus menyambung hingga kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai berjumpa di audisi Oase yang berikutnya. Terima kasih. Usi nafsi wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.